Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini, di mana tahun ini tahun yang tidak gampang untuk kita lewati ya. Tapi kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, itu semua bukti betapa sempurnanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Maka hari ini dari tempat Anda masing-masing, saya undang Anda semuanya untuk kita akan naikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, sebab betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari berhimpun semua suku, kaum, dan bahasa untuk memuji Raja segala Raja. Engkau Tuhan. Rasa syukur kami naikkan kepadamu hari ini, sebab kami menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami sudah memasuki di bulan yang terakhir di tahun ini Tuhan, betapa kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup setiap kami. Meskipun badai harus kami hadapi, tapi kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah
tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Tak bisa kami menghitung kebaikan-Mu, tak bisa kami menghitung segala kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami umat-Mu, Tuhan, untuk semakin hari kami semakin melekat padamu. Untuk hati kami hanya berpaut dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami. Holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our tears, if it will. Only the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its blood. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees and hear the angels' voices on high, divine, holy night when Christ was born. On night, divine, holy night, divine. Fall on your knees and hear the angels' voices on high, divine, holy night when Christ was born. On high, Terima kasih banyak untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kau rela datang
ke dunia ini Tuhan, bahkan mati buat kami, selamatkan hidup kami bersyukur. Biar puji-pujian dan penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hati-Mu dan menyenangkan isi hati Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara untuk setiap kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk kami boleh dengar-dengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, singkapkan segala hal yang terselubung dan mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami demi nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan kesempatan yang indah ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Kesempatan yang indah ini, mari kita belajar bersama-sama, kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam kondisi suka duka. Saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Desember ya. Suasananya sudah suasana Natal ya di mana-mana, tetapi dengan kondisi pandemi yang sekarang ini kita tidak bisa merayakan Natal secara meriah ya, karena beberapa waktu yang lalu pun yang biasanya Bamak Kabupaten itu merayakan Natal bersama dengan gereja-gereja yang ada di Kota Banyuwangi, semuanya untuk tahun ini semuanya diatur per kecamatan, dan itu pun masih diatur lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi setiap gereja itu diambil 5 orang ya, melebihi itu tidak boleh. Jadi kemarin kami datang berlima ya, itu pun ditentukan lagi harus 5 itu dipotong juga harus membawa janda dan juga anak yatim. Jadi cuma 3, saya, suami sama Pak Teguh Cahyono yang mewakili GB Shalom untuk kita datang di ibadah Natal Bamak Kecamatan Gambiran ya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di bulan Desember ini, karena saya percaya Juru Selamat itu sudah lahir untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini mari kita belajar menghargai setiap waktu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, karena kita tahu bahwa hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki saat ini, bersyukur atas tubuh yang masih kita miliki saat ini, bersyukur atas kesehatan yang masih kita miliki sampai hari ini, bersyukur atas keluarga yang masih kita miliki hari ini, dan bersyukur karena Tuhan selalu memberi yang terbaik, karena dengan bersyukur kita akan merasa bahagia. Amin. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati Bu Wati. Mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Kita akan melihat di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 ya. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Jadi pada kesempatan saat ini Bu Wati akan menyampaikan dengan judul Immanuel ya. Apa toh Immanuel itu? Di situ dikatakan Allah menyertai kita. Perlu kita ketahui kalau keberadaan kita saat ini, mungkin kita sedang bergumul, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang bahagia, kita sukacita. Kita harus sadar bahwa semua itu karena Tuhan yang tetap menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berubah ya. Di situ Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
sebelum juru selamat itu lahir sudah dinubuatkan ya di dalam Yesaya ya. Di situ dikatakan akan lahir juru selamat bagi dunia ini, dan dikatakan di dalam perjanjian baru di dalam Matius ya. Di situ dikatakan seorang anak darah akan mengandung dan mereka akan menamakan dia Immanuel ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nama bukan sekedar berbicara tentang arti, tetapi ada harapan dan doa ada di balik nama itu. Karena itu kalau kita punya anak, jangan syukur kita ngasih nama anak ya. Tetapi saya percaya setiap kita orang tua yang saat istri atau seorang ibu sudah mengandung, sudah mempersiapkan nama ya untuk anaknya, dan harus tahu juga namanya, arti dari nama anak itu ya. Karena itu kesempatan saat ini kita akan belajar ya. Demikian juga dengan nama Immanuel yang diberikan Allah kepada bagi bayi Yesus ya, memiliki arti yang sangat dalam dan sebagai tanda dari karya Allah yang sangat agung. Sebab kata Immanuel berkaitan dengan betapa besar kasih Allah kepada umatnya dan bagaimana Allah menggenapi rancangannya untuk menyelamatkan umatnya. Immanuel ada di dalam setiap kehidupan kita ya. Di dalam bahasa Ibrani juga sama artinya, bahwa Immanuel itu berarti Allah beserta kita ya. Coba tepuk kanan kiri yang mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah sedang beribadah dengan istri, dengan anak, katakan Immanuel ada bersama dengan kita ya. Kita kuat sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang tetap setia menyertai setiap kehidupan kita ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus mengimani bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita. Karena apa? Di sini firman Tuhan yang berkata, bukan cuma saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini, tetapi saya belajar menyampaikan apa yang ada di dalam kebenaran firman ini, bahwa Immanuel itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 ayat dalam Alkitab ya. 2 ada di dalam perjanjian lama, yaitu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dan Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8, dan di dalam perjanjian baru Matius pertama ayat yang ke-23 itu menceritakan bagaimana Immanuel, Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Immanuel berarti Allah yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani di tengah-tengah umatnya ya. Allah yang dahulu sudah menyertai, Allah yang sama sedang memberikan penyertaan kepada kita, dan Allah yang sama akan senantiasa menyertai selama-lamanya. Amin. Penyertaan Allah itu juga bertujuan agar umatnya hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sadarilah bahwa Allah yang dahulu sudah menyertai kita, saat ini pun Tuhan juga menyertai kita, dan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita yang setia, yang berharap dan selalu berserah kepada Tuhan ya. Itulah janji yang akan senantiasa digenapi kepada anak-anaknya yang tetap setia mengikut melayani Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan saat ini kita ada di dalam penyertaan Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Saat ini pun apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita
jalani, percayalah bahwa di situ ada Tuhan yang senantiasa setia menuntun, membimbing kita untuk kita mengalami kebaikan Tuhan, untuk kita mengalami janji Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal arti dari Immanuel itu. Yang pertama, bagaimana Allah menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa Allah itu menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Tidak terasa ya, sering pembicara katakan, mungkin kita mendengarkan melalui YouTube atau kita melalui televisi, renungan-renungan yang kita baca bahwa masa pandemi tidak terasa. Kita ini sudah hampir 9 bulan ya, mulai dari bulan 3 ini sudah bulan 12 ya, 9 bulanan ya kita mengalami masa pandemi. Dan di sini jelas Tuhan menyertai kita. Immanuel itu loh ada di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini pun, di masa pandemi pun, Tuhan tetap setia menyertai kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, ingat ya kisahnya Maria saat malaikat Tuhan datang menyampaikan firman Allah kepada Maria. Ya, dan saya percaya bukan situasi yang enak waktu itu, karena Maria belum menikah dengan Yusuf kan, diceritakan di situ kan. Tetapi Maria belajar untuk dia memiliki hati hamba ya. Yusuf dan Maria bukan hanya ketika mereka dalam keadaan sukacita mengalami janji Tuhan itu ya, tetapi pada saat mereka dalam kebingungan dan kesulitan, Allah tetap menyertai mereka ya. Bisa dibayangkan ya, sepasang kekasih mungkin ya, moro-moro istrinya dikatakan mengandung dulu. Apa yang dirasa oleh Yusuf dan Maria? Pasti bingung, pasti khawatir, pasti takut ya. Dan di situ janji Tuhan kepada Maria bahwa Immanuel itu, Allah itu yang menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kita tidak menghadapi masalah seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi hari-hari ini semua kita mengalami masa pandemi. Semua kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit. Baik itu dari mohon maaf ya, ekonomi yang rendah sampai yang mungkin ekonomi yang tingkatannya tinggi. Bapak Ibu, semuanya diguncang. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, janji Tuhan kepada kita saat ini, Immanuel, Allah tetap menyertai setiap kita dalam kondisi situasi apapun. Karena itu kita harus pupuk iman percaya kita ini loh, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jangan hidup dengan perasaan, jangan hidup dengan pikiran, tetapi hiduplah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu Paulus ingatkan kepada setiap kita bahwa kalau aku hidup itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ya, kalau kita melihat keadaan situasi sekarang ini, iman kita bisa kendor, Bapak Ibu. Kondisi yang membuat kita kok gini ya Tuhan. Tetapi saat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang Rasul Paulus katakan bahwa hidupku itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya akan firman Tuhan. Sehingga dalam kondisi situasi apapun, kita percaya bahwa Immanuel, Allah beserta dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi enak, dalam kondisi tidak enak, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Karena itu tetap bersyukur, tetap bersuka cita dalam kondisi apapun ya. Hari-hari ini kita terus mengkonsumsi. Beberapa waktu yang lalu Bu Wati sampaikan jamu, jati, kendi. Apa itu jamu? Jaga mulut, jati, jaga hati, kendi, kendalikan diri. Hari-hari ini kita harus belajar lebih lagi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, bahwa
Immanuel memiliki arti Allah menyertai kita dalam segala kondisi dan situasi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Ya, sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja dalam kehidupannya Yusuf dan Maria loh. Ya, karena masalah yang mereka hadapi bukan hanya pada saat Maria tiba-tiba diberitahu sedang mengandung dari Roh Kudus, tetapi setelah itu banyak kesulitan, bahkan ancaman maut sedang menantikan mereka. Ya, kalau dulu ya dalam perjanjian lama ya itu hukumannya rajam batu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sampai akhirnya Sang Immanuel itu lahir di sebuah kandang yang hina. Bapak Ibu tahu ya perjalanannya Yusuf dan Maria. Ya, lihatlah bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dalam semuanya itu Tuhan turut bekerja. Situasi yang tidak enak, Tuhan bisa menjadikan kita ini orang-orang yang memiliki iman yang tangguh. Ya, karena apa? Di dalam kondisi yang tidak enak, sesungguhnya kesabaran kita dilatih, sesungguhnya keteguhan kita diuji, sesungguhnya ketaatan kita diuji. Saat kondisi tidak enak, apakah kita ini tetap taat? Apakah kita ini tetap setia? Apakah kita ini tetap melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kesempatan yang indah ini kita belajar untuk kita menyadari bahwa dalam segala situasi, kondisi, Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau sakit, yakinlah bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bilur-bilur Yesus itu yang menyembuhkan, memulihkan. Engkau yang kekurangan hari-hari ini, katakan dengan mulutmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lakukan bagian kita, Tuhan yang lakukan bagiannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, perjalanan kita ini tidak mulus. Ya, ada setangga yang harus kita lalui. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampai nanti kita ada di puncak. Dan semua itu diperlukan yang namanya ketekunan, kesetiaan, kesabaran, iman, ketaatan untuk kita meraih apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dalam kondisi situasi apapun, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, yang terakhir, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun Allah membiarkan ada kesulitan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, ya, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menguatkan Yusuf dan Maria melalui para malaikatnya. Karena itu Maria bisa penuh keyakinan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, saat ini, detik ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasanya, rasakan mujizatnya setiap saat, setiap waktu, setiap nafas hidup kita. Kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib dalam segala perbuatanmu. Dan saat kita berkata seperti itu, di saat roh kita lemah, kekuatan yang dari Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang buat disampaikan pada saat ini, bahwa Immanuel itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu ada ya dalam segala situasi kondisi. Yang kedua, Tuhan turut bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi kondisi apapun, baik dalam suka, dalam duka. Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Melalui Roh Kudus-Nya Tuhan hibur kita. Melalui Roh Kudus-Nya Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita ingin dekat sama Tuhan, kita ingin Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia dan dengan kontinu. Dan saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, hidupnya akan senantiasa berbuah di segala musim, baik musim kering, musim panas, musim semi. Tuhan akan berkati setiap kehidupan kita. Karena apa? Janjinya, orang yang taat mendengarkan firman Tuhan tidak akan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, ya. Lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan berkat Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, sehingga masalah itu bertubi-tubi datang dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal saya mau katakan kepada setiap kita, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Barang siapa aku kasih, maka dia akan kutegur. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu hari-hari ini setiap kita, anak-anaknya, datang bersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel, Immanuel. Kita akan berdoa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau Allah kami, Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dalam suka, dalam duka, dalam kondisi situasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bagi setiap kami yang berseru, yang berharap mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kami senantiasa mengakui keberadaan-Mu. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga besar Shalom Ministry dimanapun mereka berada. Baik itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadikan kami Tuhan hari-hari ini menjadi pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Sehingga kondisi situasi yang tidak menentu ini, iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada Bapa. Terima kasih keluarga besar Shalom Ministry, semua sehat, semua kuat, baik jasmani maupun rohani mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami yang ada di luar negeri, di luar kota, Tuhan jaga lindungi dimanapun mereka berada. Kasih karunia yang daripada Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih untuk saat ini. Ini doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui pujian, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biar iman kita dari hari ke hari semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan, amin. Sehingga badai goncangan apapun yang menerpa hidup kita tetap setia mengikut Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan doa berkat, saya akan bagikan pengumuman untuk minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah wilayah besok Rabu dan Jumat berjalan seperti biasa. Kita mulai jam 6 sore. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya. Kita ibadah 1 jam ya. Untuk hari Rabu di
Jajak atau di Yosomulyo, dan untuk hari Jumat di daerah Cemetuk. Mari yang rindu untuk gabung, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap pengumuman yang akan kami share pada hari Rabu dan hari Jumat. Bapak Ibu mau gabung di mana? Silahkan datang di tempat yang sudah kami tentukan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, bagi jemaat yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Shalom Ministry, Bapak Ibu bisa langsung transfer di rekening yang ada di bawah ini ya, atau menghubungi kami ya, supaya kita tetap belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Dan saya percaya kondisi ini tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin tahu bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari saya gerakkan untuk setiap kita, belajarlah untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan, di dalam persepuluhan atau diakonia atau pembangunan. Saya persilahkan untuk bisa langsung transfer ya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, untuk tanggal 27 bulan Desember, yaitu minggu keempat ya, kita akan ibadah di rumah kami ya, di rumah Bu Wati jam 8 pagi ya, dengan disertai perjamuan kudus, juga pembagian kapsul. Dan dalam pertemuan tanggal 27 itu sekalian kita ibadah tutup tahun dan kita ibadah Natal, bukan perayaan Natal loh ya, ibadah Natal dan ibadah tutup tahun tanggal 27 Desember. Dan sekali lagi bagi jemaat yang terbeban atau mau menabur untuk dana Natal dan tutup tahun, monggo saya beri kesempatan untuk menabur sampai nanti hari H tanggal 27 Desember. Bisa menghubungi saya ya, nanti kami tidak anggarkan berapa, tapi seberapa yang kumpul itu nanti kami akan gunakan untuk kebutuhan Natal, terutama konsumsi. Dan kalau lebih Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti tahun-tahun yang lalu, kita akan alokasikan kepada dana pembangunan ya. Tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemanapun Bapak Ibu keluar rumah, selalu pakai masker. Kiranya Tuhan Yesus melindungi, memberkati seluruh keluarga besar Shalom Ministry dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan berkati tim musik yang sudah melayani Engkau saat ini. Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, masa depan mereka, pergumulan mereka diberkati oleh Engkau Bapa. Juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu, Shalom Ministry, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak cucu menantu mereka diberkati. Apapun yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan yang campur tangan dalam semuanya. Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kami semua Bapa. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami dengan kendaraan kemenangan, kekuatan, kesehatan. Engkau senantiasa curahkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam kondisi apapun hati kami tetap bersyukur, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri. Kami percayakan mereka semua dalam tangan kuasa-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau selesai mengikuti acara ini, beribadah di rumah-Mu masing-masing bersama dengan keluarga, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.